Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah kita pada saat ini, dalam kebaktian minggu, kita akan bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, firman-Mu berkata kau bersama. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan.
Tuhan yang melimpah bagi kami, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru, dan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan beri, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, lewat tanda ucapan syukur kami mau memberikan hati kami, membuka hati kami untuk diberkati dan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang sanggup menolong kami, menguatkan kami, mengubahkan kami. Dan kami percaya lewat firman Tuhan, iman kami akan kembali dikuatkan, iman kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, dan kami siap menerima berkat-Mu lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sola gracia, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu pagi ini kita kembali mengadakan ibadah secara online, seperti yang sudah saya sampaikan melalui pesan WhatsApp, bahwa kita tidak bisa beribadah secara langsung karena keadaan situasi di daerah Jatiwangi. Ada puskesmas yang ada di Jatiwangi beberapa hari ini harus tutup karena situasi adanya COVID, dan ada beberapa gereja juga yang harus kembali ibadah online. Dan saya percaya kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk merespon semuanya. Kalau kita kembali harus berhadapan atau harus mengalami situasi seperti ini, di mana kembali beribadah online, saya percaya tidak mengurangi semangat jemaat-jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Amin. Saya percaya ketika kembali lagi kita akan ibadah secara langsung di gereja, semangat kita semakin bertambah. Tetapi jangan sampai karena ibadah online semangat kita berkurang. Tetapi saya yakin jemaat semuanya punya semangat yang terus terjaga. Amin. Saya percaya bahwa mau baik ibadah di gereja, mau ibadah online, hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ada Tuhan selalu dalam hidup kita. Ada Tuhan yang akan selalu menyertai. Ada Tuhan yang siap terus untuk menjaga, melindungi kita. Amin. Saya percaya di hari-hari ini setiap pergumulan, tantangan hidup kita, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan tahu caranya bagaimana menolong hidup saudara dan saudara. Dan saat ini kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah datang dalam hidup kita dan itu sia-sia. Tetapi ketika itu datang dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu sebenarnya ketika kita responi akan bekerja secara luar biasa, menuntun jalan hidup kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan, kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, puji Tuhan. Dan selalu saya ingatkan bahwa kalau toh kita ibadah online, nilai kita kepada Tuhan, satu bentuk antusias kita kepada Tuhan harus semakin bertambah. Amin. Karena kita bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kalau kita ada hari ini, mari kita mau berkata terima kasih Tuhan. Saya mau beri lagi yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan.
Mari umat-umat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dalam satu cerita firman Tuhan di dalam Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Masa dan di Meriba. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara bisa memperhatikan bersama-sama di Alkitab masing-masing. Dan mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan bagi saudara. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga dia di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di tempatmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dipukul Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, puji Tuhan. Ini cerita perjalanan bangsa Israel menuju tanah Mesir, menuju tanah Kanaan. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan ternyata kalau kita perhatikan garis besar dari perjalanan mereka dalam perikop ini, di mana mereka merasa kehausan, dan ternyata mereka di tempat mereka ada pada saat cerita firman Tuhan ini tidak ada air untuk diminum. Sehingga pada akhirnya kehausan dan tidak ada air membuat mereka bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang sering kali diucapkan oleh bangsa Israel dalam perjalanannya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi keadaan yang mungkin bagi mereka sesuatu yang gak enak, gak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka selalu ada pada posisi persungutan dan mulai bertanya, apakah ada Tuhan di tengah-tengah mereka? Apakah ada Tuhan dalam perjalanan mereka? Apakah ada Tuhan yang hadir? Apakah ada Tuhan yang melihat keadaan mereka, keadaan bangsa Israel? Kalau kita melihat dulu perjalanan mereka, ayat pertama menunjukkan bahwa dalam perjalanan mereka, sebenarnya perjalanan demi perjalanan, termasuk mereka sampai di daerah yang tidak ada air dan mereka haus.
sebenarnya firman Tuhan jelas mengatakan perjalanan mereka sesuai dengan titah Tuhan. Tetapi kenapa ketika sesuai dengan titah Tuhan mereka haus dan ternyata di tempat mereka berada tidak ada air? Ini menjadi pembelajaran bagi anak-anak Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, Tuhan tidak selalu membawa kita kepada sesuatu yang menurut kita baik. Perjalanan kita mulus-mulus saja. Tetapi ada kadang-kalanya Tuhan bawa kita kepada satu kondisi, situasi yang mungkin bagi kita nggak baik. Bagi kita sesuatu yang kenapa harus saya ada dalam posisi ini? Kenapa saya harus ada dalam pergumulan ini? Kenapa saya harus ada dalam situasi seperti ini Tuhan? Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kalau kita bertanya adakah Tuhan di tengah-tengah kita, kita akan bisa melihat dari ayat 1 sampai 7, ternyata ada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Amin. Pada akhirnya Tuhan mengadakan mujizat melalui keberadaan Musa. Begitu juga dalam hidup kita, kalau Tuhan bawa kita, mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang mungkin sama dengan bangsa Israel. Ada di situasi kondisi yang dimana kita nggak inginkan ada pada posisi saat ini. Dalam pergumulan, dalam proses saat ini. Tetapi percayalah kalau Tuhan bawa saudara dan saya pada situasi kondisi yang mungkin bagi kita nggak mengenakan, bagi kita sesuatu yang kenapa harus terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan, luaskan seperti ini? Percayalah, memang kadang Tuhan bawa kita kepada situasi yang mungkin bagi kita nggak enak. Tetapi percayalah Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Amin. Bahwa di balik proses, di balik situasi yang nggak mungkin kita merasa nggak baik, percayalah Tuhan ingin menyatakan mujizat. Kalau saudara sedang diperhadapkan dengan sakit, saudara sedang diperhadapkan dengan pergumulan, percayalah kalau saudara ada pada saat posisi seperti ini, Tuhan ingin menyatakan mujizat. Tuhan ingin akan nyatakan kesembuhan. Tuhan ingin menyatakan bahwa ini loh saya. Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasanya. Itu sebabnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, gak semuanya kita terus berjalan seperti jalan yang mulus. Ada dalam jalan yang baik. Kadang kita diperhadapkan dengan penghalang, dengan proses yang gak enak. Tetapi percayalah, di dalamnya ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Immanuel, dan dia siap menyatakan mujizatnya. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan, karena situasi, karena kondisi membuat bangsa Israel bertanya-tanya, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Pertanyaan yang ini juga sering muncul, sering diungkapkan oleh anak-anak Tuhan ketika diperhadapkan dengan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertanyaan ini juga seringkali muncul ketika ada dalam situasi di mana kebutuhan yang diharapkan tidak terpenuhi. Sehingga mulai ada pertanyaan, apakah ada Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita? Itu yang terkadang bisa muncul. Pertanyaan ini bisa muncul dalam kehidupan orang yang percaya. Di tengah-tengah himpitan proses yang ada tekanan, ketika sakit yang mungkin tidak sembuh-sembuh, keadaan ekonomi yang mungkin diperhadapkan dengan penurunan menurut kita, bahkan
terjadi permasalahan di tengah-tengah keluarga, antara suami istri, antara mungkin orang tua dan anak, bahkan mungkin di tengah-tengah pelayanan juga, terkadang seakan-akan pelayanan gak maju-maju. Dan pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita, seringkali bisa muncul. Dan kalau saya bertanya kepada jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini di rumah masing-masing, pernahkah kita melontarkan mungkin dalam hati pertanyaan ini dalam hidup kita? Kalau kita boleh jujur, kadang ada pertanyaan ini mungkin bisa muncul dalam hidup kita ketika ada dalam situasi yang gak enak, situasi dalam tekanan, dalam proses yang berat. Kita mungkin bisa langsung dalam hati, atau mungkin dengan perkataan yang langsung keluar, langsung kita katakan, bisa saja kita katakan kepada orang di sekitar kita, apakah ada Tuhan di tengah-tengah saya? Karena gak ada jawaban. Seakan-akan gak ada jawaban. Seakan-akan pergumulan ini justru bukan ada jawaban, tetapi semakin bertambah. Tetapi pada saat ini Tuhan mau katakan bahwa anak Tuhan harus belajar dari pengalaman bangsa Israel. Percayalah kalau engkau ada dalam posisi ini, yakinlah ada Tuhan yang menyertai saudara. Itu sebabnya ada 3 hal yang kita akan lihat sini. Bagaimana kita merasakan, mengalami Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita akan lihat di sini, yaitu di dalam Yeremia 7 ayat yang ketiga. Mari kita perhatikan Yeremia 7 ayat yang ketiga. Di sini firman Tuhan berkata, Yeremia 7 ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kita akan baca di dalam Yeremia 26 ayat yang ke-13. Yeremia 26 ayat yang ke-13 dikatakan, oleh sebab itu perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Kalau kita melihat di sini ada dua ayat yang mengatakan perbaikilah tingkah langkahmu. Firman Tuhan katakan, khususnya di dalam Yeremia 7 ayat yang ketiga tadi, firman Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ini kunci di mana kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin ini penyampaian firman Tuhan mau mengingatkan kita. Beberapa waktu lalu saya katakan penghalang dosa, penghalang berkat Tuhan, penghalang jawaban Tuhan adalah dosa. Dan termasuk juga pada saat ini yang membuat kadang kita gak merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, karena kehidupan dosa. Itu sebabnya firman Tuhan ingin katakan, kalau saudara di hari-hari ini ada dalam proses tekanan, pergumulan, ternyata jangan cuma kita berseru meminta kepada Tuhan, tetapi mari kita memperbaiki tingkah langkah kita, perbuatan kita. Artinya harus ada pertobatan dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, mari jangan kita cepat-cepat berkata, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Saya mau katakan bahwa jelas pasti ada Tuhan di tengah-tengah persoalan pergumulan kita.
Tetapi kadang kita nggak merasakannya. Seakan-akan kita benar-benar nggak menyadarinya. Karena ada sesuatu yang menghalangi hidup kita. Yaitu perbuatan tingkah laku yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu kita hidup dalam dosa. Itu sebabnya hal yang membuat kita merasakan lebih lagi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam segala hal. Ketika kita memperbaiki tingkah langkah perbuatan kita. Ketika kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Ini ayat yang mungkin jadi juga diunggah menjadi sebuah lagu. 2 Tawarik 7. Mari jemaat Tuhan kita perhatikan bersama-sama 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saat-saat ini ketika saudara dan saya dalam proses tekanan, dalam pergumulan, mari kita mau melihat diri kita. Mari kita mau belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mau mengakui keberadaan kita. Mari kita mau menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang tanpa kita sadar atau kita sadari sudah menyakiti hati Tuhan. Mari kita mau membereskan, ada pemberesan dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Sehingga itu tidak menghalangi hidup kita untuk kita merasakan bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang tidak merasakan, merasa nggak ada Immanuel dalam hidupnya. Karena apa? Bukan karena Tuhan nggak hadir, tetapi karena ada dosa yang menghalangi dia merasakan Immanuel itu. Itu sebabnya mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini dijadikan sebuah lagu, di mana ada lagu yang mengatakan bahwa kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Baru berikutnya, oleh anugerahmu ampunilah. Ternyata ketika kita mau mengadakan pemberesan dengan Tuhan, mengakuinya, mau merubah tingkah langkah perbuatan kita, ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan dinyatakan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan mau katakan bahwa hati-hati dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita kehilangan kekuatan. Dosa membuat kita kehilangan arah visi dalam hidup kita. Dosa telah merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan satu dengan yang lain. Hati-hati. Dosa menghancurkan kesatuan dan kebersamaan. Hati-hati. Dosa membuat kita kehilangan otoritas ilahi. Dosa menutup pintu berkat buat kita. Hati-hati. Itu sebabnya mari kita mau belajar pada saat ini. Mari kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Pertobatan mendatangkan pengampunan. Amin. Baru dalam pengampunan itu kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Sehingga pada akhirnya kita merasakan benar Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena kasih karunia-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini ketika kita ada dalam proses tekanan,
situasi yang ada. Jangan cuma kita minta kepada Tuhan. Jangan cuma kita datang berdoa dan kita mengungkapkan semua isi hati kita. Tuhan, tolong saya lagi sakit. Tolong saya dalam usaha pekerjaan saya. Tetapi kita kadang dalam doa lupa menyelesaikan atau membereskan hubungan kita yang mungkin salah di hadapan Tuhan. Tetapi pagi hari ini mari kita mau selesaikan. Kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ada salah dosa, ada sikap yang mungkin tanpa sadar atau sadar telah menyakiti. Tuhan, ampuni saya. Saya percaya di saat kita hidup dalam pertobatan, lakukan pemberesan dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Dia akan hadir dan menyatakan pemulihan jawabannya dalam hidup kita. Amin. Berikutnya, kehadiran Tuhan pasti saya katakan bahwa Dia pasti ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bangsa Israel langsung berkata bahwa apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Karena mereka mengalami krisis di dalam iman mereka. Kepercayaan mereka hidup dalam keraguan-raguan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saat ini saudara dan saya mungkin seperti bangsa Israel, diperhadapkan dengan kehausan tetapi situasi seakan-akan gak ada air untuk diminum. Artinya bahwa ketika kita ada dalam situasi yang gak baik, seakan-akan gak ada jawaban, gak ada hal yang bisa mendukung bahwa saya bisa keluar dari masalah. Tetapi orang percaya saat ini diajarkan untuk terus percaya bahwa akan ada jawaban daripada Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Itu sebabnya mari firman Tuhan mau membawa kita untuk melihat bahwa mari kita mau terus percaya. Dan ketika kita melihat dari kejadian dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita akan dibawa kepada yang namanya, ternyata ketika bicara percaya, bicara iman, itu bicara sesuatu yang bisa saya katakan perjuangan terus menerus. Artinya percaya kita kepada Tuhan harus terus menerus ada. Bahasa yang saya katakan perjuangan, di mana dalam perjalanan hidup kita memang kita diperhadapkan dengan yang namanya situasi yang mungkin bisa melemahkan iman kita, yang bisa membuat pada akhirnya iman kita mungkin mati. Tetapi anak Tuhan harus terus berjuang di dalam kepercayaannya. Amin. Terus berjuang di dalam imannya. Amin. Bahwa apapun yang diperhadapkan, mau ada dalam sakit, mau ada dalam tekanan, ya mungkin usaha pekerjaan, mari kita mau terus berjuang di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Sekali kita sudah percaya, kita terus percaya dan semakin percaya di dalam Tuhan. Amin. Harus kita terus berjuang. Karena apa? Iblis berusaha untuk melemahkan saudara dan saya di hari-hari ini dalam iman. Tetapi saya percaya bahwa pagi hari ini anak-anak Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi akan terus berjuang di dalam imannya, kepercayaannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Banyak orang di hari-hari ini mungkin diperhadapkan dengan keraguan. Kalau saudara menyadari baca firman Tuhan, iblis bekerja lebih giat lagi untuk melemparkan hal yang berbau dusta. Iblis berusaha melemparkan hal yang pada akhirnya sebenarnya ingin menipu saudara dan saya. Yang pada akhirnya iman kita menjadi ragu, berubah menjadi keraguan. Kepercayaan kita berubah menjadi keraguan. Ingat di dalam Kejadian 3, di mana iblis melemparkan dustanya kepada manusia, kepada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi?
pada akhirnya Adam dan Hawa terpengaruh karena iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Iblis pada saat itu membawa Adam dan Hawa kepada satu situasi di mana mereka terpengaruh oleh dusta dari iblis. Dan pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Ini bahaya. Mari di hari-hari ini kita tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Saudara dan saya harus terus dibekali oleh firman Tuhan. Meskipun gak bisa beribadah bersama-sama secara langsung, tetapi lewat ibadah online, mari kita mau respon yang sama. Karena kita butuh firman, amin. Firman Tuhan yang ketika kita dengar pada saat ini sedang membekali kita. Sehingga pada akhirnya kita gak dibodohi oleh iblis. Sehingga pada akhirnya iman kita terus kuat di dalam Tuhan. Dan mari saya percaya bahwa pada saat ini ketika saudara dalam situasi apapun percaya kepada Tuhan, pasti yakinilah akan indah pada waktunya. Tapi hati-hati, iblis menaburkan dusta dalam hidup kita, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan ada banyak anak Tuhan yang terpengaruh karena apa? Nggak kuat dalam firman. Itu sebabnya mari kita semakin meresponi, buka hati buat firman. Saat ini kita mungkin ibadah online, tapi responi firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita mau jadi manusia firman. Amin. Dimana bukan setiap kali kita ketemu orang langsung kita katakan ayat, enggak. Tetapi kita mau jadi pelaku firman, merenungkan, membaca firman, merenungkan firman, dan menjadi pelaku firman. Itulah manusia firman. Dan yang terakhir, yang membuat kita terus merasa, yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan memang membawa kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan ketika kita terus setia di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau terus setia? Mari. Saya percaya pada saat ini Tuhan mau membawa kita untuk terus setia di dalam Tuhan. Amin. Karena percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu hal yang saya dapat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang banyak berbicara tetapi tidak setia. Tetapi Tuhan mencari orang yang setia. Amin. Di hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan untuk mendapatkan orang-orang yang setia, kadang Tuhan taruh ujian dalam hidup kita. Tuhan luaskan situasi yang mungkin gak mengenakan, sehingga menguji kehidupan kita. Apakah kita tetap setia ketika kita dalam posisi mungkin dalam pergumulan, sakit, situasi yang mungkin gak menentu, situasi gak sesuai dengan keadaan kita. Apakah kita tetap setia? Dan saya mau katakan bahwa Tuhan sedang memperhatikan, menilai saudara dan saya. Apakah di hari-hari ini kita menjadi pribadi yang setia atau tidak setia. Tetapi saya percaya ketika kita tetap setia, Dia Tuhan yang Dia akan lebih setia lagi dalam hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Saya percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, Tuhan tidak mau saudara dan saya mempertanyakan Tuhan. Apakah ada Tuhan di hari-hari ini dalam hidup saya? Apakah Tuhan gak melihat keadaan saya? Tuhan gak mau kita ada dalam posisi itu. Tetapi kita terus Tuhan mau kita memperbaiki perbuatan kita, sikap kita. Tuhan mau kita tetap percaya, Tuhan mau kita tetap setia. Karena apa? Karena Dia telah berjanji bahwa Dia Allah Immanuel akan menyertai hidup kita. Tetapi hal yang bisa menghalangi Immanuel itu dalam hidup kita adalah dosa, adalah keraguan kita, adalah ketidaksetiaan kita. Dan saya percaya pagi hari ini GPDI Sola Gracia Jatiwangi, keluarga besar yang ada, kita boleh
memperbaiki tingkah langkah perbuatan kita, hidup dalam pertobatan, dan berikutnya kita tetap percaya, dan yang ketiga kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati keberadaan kita saat ini, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, percaya, dan mari kita mau menyadari kalau ada kesalahan tanpa kita sadari, perkataan kita, tingkah laku kita, mari kita mau minta ampun sama Tuhan. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan mau kita semakin hari semakin benar-benar hidup benar di dalam Tuhan. Situasi, kondisi yang ada pada saat ini sebenarnya harus membawa anak Tuhan semakin hari semakin memberikan, menunjukkan satu sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari akan menutup rangkaian ibadah kita, bersyukur buat firman Tuhan, dan saya percaya bahwa sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan pasti tolong. Amin. Meskipun kita akan terus melihat situasi meninjau, karena pembicaraan rapat kemarin kita akan meninjau keadaan terlebih dahulu untuk kita mengambil keputusan untuk kembali beribadah secara langsung di gereja. Tetapi kalaupun kita masih beribadah online pada saat ini, mari kita mau tetap menjaga kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, saudara ada di tempat, di rumah masing-masing, saudara bisa menutup mata jasmani saudara. Kita akan bersyukur buat firman Tuhan sekaligus menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pada saat ini yang menasihati kami, yang menegur kami, untuk kami menyadari bahwa tidak ada alasan, tidak ada hal yang harusnya membuat kami bertanya-tanya tentang Tuhan. Apakah ada Tuhan dalam hidup kami? Apakah Tuhan tidak melihat keberadaan kami di hari-hari ini? Kami belajar bahwa Dia Immanuel, Engkau Immanuel, yang selalu melihat, memperhatikan kami, dan siap menyatakan kemuliaan-Mu, berkat-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Itu sebabnya kami belajar dari poin-poin firman Tuhan. Ampuni kehidupan kami, tingkah langkah perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bawa kami pada saat ini Tuhan, untuk semakin percaya, tidak ada keraguan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk Tuhan tetap setia dalam situasi apapun, karena Tuhan mencari orang yang setia, dan Tuhan hadir dan siap menyatakan kemuliaannya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya dalam kehidupan pribadi-pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami saat ini ada di rumah masing-masing, tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Memberkati pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi, memberkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia. Kami percaya pada saat-saat ini Tuhan membawa kami mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi lewat firman terhadap Tuhan, lewat firman Tuhan, bahwa kami berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kami Tuhan semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, semakin percaya di dalam Tuhan, dalam hidup dalam pertobatan. Pulihkan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kalau ada hal yang Tuhan di hari-hari ini tanpa kami sadari menyakiti hati Tuhan, ataupun tanpa kami sadari kami hidup di dalam satu kehidupan yang jahat di dalam Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati keberadaan seluruh keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan tolong kami Tuhan, kalau di hari-hari ini ada juga pergumulan, tantangan, ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, tetapi kalau ada umat-umat Tuhan saat ini yang diperhadapkan dengan pergumulan sakit penyakit, Engkau Allah Immanuel yang saat ini ada di tengah-tengah kami, siap menyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami menikmati mujizat kesembuhan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan.
Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala berdoa Tuhan, jamah umat-umat Tuhan sepanjang jam minggu yang berjalan ini. Mungkin kami, oh Tuhan, tidak ada kegiatan, oh Tuhan, ibadah mungkin secara langsung ke gereja, tetapi kami percaya di rumah kami masing-masing kami meluangkan waktu, Tuhan memberikan waktu kami, oh Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Dan kami percaya ada dampak yang besar di tengah-tengah kehidupan kami. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau membuka tingkap langit berkat dan mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga selalu berdoa kalau ada kata-kata kutuk, sumpah, serapah yang diarahkan kepada kami, Tuhan lindungi kami. Tuhan ubahkan itu menjadi berkat dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan beri kami kesehatan, jauhkan kami dari virus corona. Biarlah Tuhan kami terus ada dalam keadaan sehat, dan kami percaya kami akan kembali ke gereja beribadah secara langsung dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang ada. Kami juga berdoa pada saat ini, berkati daerah Jatiwangi, Majalengka dan sekitarnya. Berkati pemerintah pusat, daerah sampai desa. Berkati bangsa kami. Berkati Tuhan para dokter, perawat yang ada di garda terdepan, bahkan tim gugus tugas yang menangani COVID-19. Bawa mereka menjadi saluran mujizat kesembuhan, bahkan jauhkan mereka dari terpapar virus corona. Berkati polisi TNI yang menjadi Tuhan alat untuk pengamanan di bangsa kami. Kami percaya mereka juga boleh diberi kekuatan, hikmat di dalam Tuhan menjaga keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya keluarga besar GPDI Sola Gracia Jatiwangi diberkati oleh Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, di rumah masing-masing Engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Mari umat-umat Tuhan, Engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh, berkat limpahan, berkat curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.